Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya inovasi saat ini sangat penting nih dalam kehidupan kita karena dalam berinovasi itu bisa menunjang kegiatan kita sehari-hari maupun di dunia pekerjaan ataupun pendidikan nih. Nah, inovasi ini bisa hadir di berbagai aspek tentunya dalam dunia pendidikan, perekonomian, perdagangan ataupun yang saat ini dalam dunia perkebunan nih. Nah, inovasi kita kali ini adalah pisau sadap Grace untuk penyadapan berkualitas dan produksi tinggi sepanjang umur ekonomis perkebunan karet. Inovasi ini adalah inovasi dari Bapak Dr. Raditya Tistama. Beliau merupakan peneliti inovatif dari Pusat Penelitian Karet Sembawa. Nah, seperti apa nih inovasinya? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Raditya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, ini inovasinya mengenai pisau sadap ya Pak ya. Betul. Kan seperti kita ketahui nih sahabat inovasi, Sumsel kan salah satu yang memiliki wilayah perkebunan karet yang cukup besar ya Pak ya. Luas ya, hampir 1 juta hektar. Hampir 1 juta hektar. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak mengenai latar belakangnya Bapak menciptakan inovasi pisau Grace ini Pak. Silakan. Terima kasih Ibu dan sahabat inovasi yang lain. Jadi saat ini kita baik perkebunan swasta maupun perkebunan BUMN, termasuk juga di perkebunan rakyat ya Bu, itu kesulitan mendapatkan tenaga penyadap. Kalaupun ada, tenaga penyadapnya adalah tidak terampil. Apa akibatnya? Kalau tenaga penyadapnya tidak terampil, maka hasil atau tanaman yang disadap itu menjadi kurang bagus, seperti misalnya boros kulit, kemudian luka kayu yang menyebabkan satu, produktivitasnya yang tahun-tahun berikutnya akan turun. Yang kedua, umur ekonomisnya jadi lebih pendek. Nah, ini akan merugikan baik perusahaan maupun petani itu sendiri. Nah, kita membuat suatu inovasi peso yang tenaga yang tidak terampil pun bisa menghasilkan hasil sadapan yang bagus. Seperti itu kira-kira Bu. Oke, jadi mungkin dari penglihatan di situasi di lapangan ya Pak ya, Iya, sayang sekali kan sayang memang sekali. kalau umurnya seharusnya sekian 25 tahun. tahun, kadang-kadang sudah harus direplanting lagi karena rusak kulitnya. Cara penyadapan yang salah Yang tadi ya salah. Pak ya. Nah, ini membantu untuk ya karena memang konsekuensi dari ketersediaan penyadap yang tidak berkualitas, yang terbatas, yang ada itulah yang kita harus maintain dengan peralatan ini yang bisa membantu sadapannya tetap berkualitas seperti orang-orang yang penyadap yang ahli, seperti itulah. Oke. Iya. Nah Pak, jadi penasaran ya sahabat inovasi, seperti apa nih Pak keunggulan dari pisau Grace ini Pak? Iya. Pisau ini sebenarnya seperti pisau biasa Bu, cuman tadi karena kita menginginkan kualitas sadapan yaitu tidak luka kayu dan pemakaian kulitnya tidak boros, terukur. Nah, kita melengkapi pisau itu dengan namanya saya sebut regulator yang dengan keterampilan yang terbatas oleh penyadap, kayu tidak akan terluka dan kulit akan tetap terjaga dengan konsumsi kulit 1 sampai 1,5 mili per sadapan. Nah, ini akan menghemat kulit yang memang disitulah pabriknya lateknya itu kan di situ. Betul. Pabrik lateknya di situ. Jadi semakin hemat semakin panjang pula umur ekonomis dari tanaman karet. Gitu.
Oke. Nah, Pak, tadi kan ini kan merupakan alat ya, Pak, ya, Yap, untuk menyadap. Nah, dari penggunaan atau proses pembuatannya sendiri ini sampai ke, si user-nya ya, Pak, ya, iya. bagaimana nih, Pak? Sebenarnya kita mengamati sebenarnya ada beberapa produk dari luar, Bu. Mhm, Kita sering koreksi kalau ada oleh-oleh, kita seminar atau workshop ini, dan juga kita kadang-kadang di kebun-kebun kita diskusi sebenarnya mhm, maunya seperti apa, seperti mhm, itu kan. Di tingkat-tingkat petani apapun penyadap penyadap di perkebunan besar. Jadi dari situ kita tariklah ke laboratorium lah seperti itu, mhm, mhm, laboratorium. Kita bikinkan modelnya, mhm. kemudian kita balikkan lagi seperti ini apa, ke istilahnya kami juga ada penyadap untuk, apa ya namanya, mencoba. Mhm, Nah dari situ nanti akan kita apa ya, keluhan atau keinginan berikutnya. Jadi terus di mhm, progresnya seperti apa sampai benar-benar si penyadap itu merasa nyaman dengan alat itu, mhm. tetapi apa tadi, hasilnya juga tetap bagus. Itulah yang kita nih, waktunya waktunya kira-kira sebenarnya 1 tahun lah, Bu, Mhm. untuk memastikan dari mulai mulai merangkum ide sebenarnya, karena Mhm. besok sudah ada di mana-mana, banyak Betul. ide kita Mhm, rangkum, kita review, kemudian kita apa, misalnya kita kotak-katik modelnya, mhm, kemudian kita cobakan ke penyadap kita mhm, untuk testimoninya ya lah, mhm. seperti itu. Kemudian jadilah alat yang besok Grace saat ini. Baik. Nih, Pak, kalau dari pisau Gras ini kan tadi kan sudah, berdasarkan di lapangan ya, Pak, ya, dimodif Mhm, seperti apa iya, sampai, iya, eee, penggunanya nyaman ya, Pak, ya, dalam menggunakan. nyaman ya. Tapi kalau dalam pengaplikasiannya sendiri nih, Pak, Mhm, apakah ada teknik khusus atau memang, orang pemula saja itu sudah menghasilkan, sedapan yang yang bagus bagus. ya? Iya, dengan apa, dengan apa namanya, keterampilan yang minimal lah. Mhm, mhm, Paling tidak dia pernah pernah mencoba menyadap ya, Bu, ya. mhm, Itu kita masih dapat hasil sadapan yang bagus, tidak mhm, luka kayu tadi kuncinya, mhm. dan konsumsi konsumsi apa namanya, konsumsi kulitnya tetap di ukuran yang standar. Nah ini yang kita Oke. ingat. Nah, Sahabat Inovasi tentunya ini, luar biasa sekali dan tentunya sangat berguna ya, Pak, ya, Ya, bagi para iya, petani karet nih. Karena tidak perlu keahlian yang khusus ya, Pak, betul, ya, cukup betul. yang keahlian minimal saja sudah cukup menghasilkan, tentunya dengan kriteria-kriteria yang diinginkan ya, Pak, ya. Iya, Nah, penasaran nih, Pak, untuk pisau gerasnya sendiri itu sudah dijual bebas atau bagaimana nih, Pak? kami ada beberapa setelah kita mendapatkan model, Mhm, kita juga apa namanya, meriset tentang mhm, kualitas pesonya, Bu. mhm, Kualitas pesonya ini perlu kita diskusi dengan, workshop ya, atau, tempat membuat untuk nanti apa, perbanyakannya lah, mhm. pabriknya lah kira-kira seperti Pabriknya, itu, mhm. pabriknya. Kita diskusi, apa, untuk apa, memilih biasanya tadi kan modelnya dari besi-besi yang biasa, kemudian kita Mhm, pilih, gagangnya seperti apa, kemudian pesonya spesifikasi seperti apa, mhm. baru nanti setelah kita deal dengan pabrik itu atau workshop itu, kita kita perbanyak, dan sekarang ini sudah fix, tinggal insyaallah kita launching, segera kita launching dalam waktu dekat ini, gitu, Bu. Oke nih, sahabat inovasi tentunya mungkin juga ada nih Pak, yang menonton kita nih Pak, mungkin Iya, ada dari dunia bisnis juga ya Pak, iya, mungkin iya, kalau ingin bekerja sama nanti bisa meninggalkan komen tentunya di link YouTube kita, nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Raditya ya Pak iya, ya. boleh. Mungkin ataupun ada petani juga ingin Mhm, bertanya seputar mhm, pisau ini seperti apa, iya, mungkin bisa langsung konsultasi nih ke Pak Raditya langsung dengan meninggalkan komen di link YouTube kita baik, tentunya ya Pak ya. baik. Nah Pak, dari perjalanan berarti saat ini, sudah tidak sabar mungkin ya, Pak, ya, untuk Iya, petani ingin segera menggunakan karena tadi kan cukup dengan pisau ini kemampuan yang minimal sudah menghasilkan yang umurnya panjang, iya, terus, alurnya tadi tidak melukai si iya, batang karetnya ya, Pak, iya, ya. betul. Nah, tapi sepanjang ini kan feedback-nya sudah dicoba ya, Pak, ya, dan Iya, cukup udah bagus feedback-nya. dari petani itu sendiri. Iya. Nah, kalau dari mungkin ada bocoran kisaran harganya, Pak? Kisaran harga sebenarnya di awalnya saja agak mahal, Bu, karena Mhm, memang
kita buat yang stainless, tidak mudah korosif. Kalau umumnya penyadap itu menggunakan 2 atau 3 kali ganti lah dalam setahun. Ini insya Allah dalam waktu 5 tahun tidak akan perlu ganti. Jadi memang bahannya agak mahal. Kemudian nanti kita tinggal ganti-ganti mata pesonya lah kita seperti itu. Dijual cukup murah ya kan. Kalau harga ini berkisar mungkin sekitar 150 sampai 200-an lah. Tentunya dengan harga yang seperti Setelah itu itu kalau sekali kalau beli aja. di Nanti setelah itu tinggal beli mata pesonya yang mungkin hanya sekitar 20 ribuan lah. tapi kalau dipikirkan dengan jangka waktu yang sekian lama tadi ya Pak ya, tentunya betul. cukup bernilai ekonomis ya Pak, Iya, daripada iya. kita dalam 1 tahun nih bisa berganti berapa pisau ya Pak. Iya, betul. Dan tentunya ada keunggulannya tadi, tidak perlu yang keahlian khusus ya Pak ya, itu Betul, tentunya betul. menjadi Iya. keunggulan utamanya nih sahabat Iya. inovasi. Nah Pak, kalau dalam penciptaan inovasi ini hambatan apa nih Pak yang cukup berarti di lapangan dalam penciptaannya? Sebenarnya kadang-kadang mengkomunikasikan keinginan penyadap itu menjadi suatu bentuk alat itu yang agak sulit itu Bu. Kemudian dari situ kendalanya setelah kita sudah dapat prototipe-nya lah seperti itu yang diinginkan oleh penyadap, kita menjadi suatu produk yang mungkin yang berkualitas, tidak ada seperti yang konvensional, maksudnya yang sudah ada kan, kita harus punya kelebihan-kelebihan yang lain mestinya. Betul. Di dalam peso ini juga ada misalnya selain tadi untuk regulatornya untuk menjaga kualitas sadapannya tadi, gagangnya itu bisa dibuka tutup. Jadi di situ bisa misalkan bisa ada alat-alat yang lain untuk bantu untuk penyadapan, misalnya paku untuk mangkoknya, kemudian talang yang kecil-kecil bisa di situ. Jadi praktis gitu Bu. Jadi nggak usah harus pakai kantong sendiri, tapi di situ udah bisa gitu. Termasuk nanti kalau di situ ada alat untuk membongkar pasang itu, misalnya harus diganti mata pesonya, harus bisa gitu. Kelebihannya situ. Jadi cukup multifungsi ya Pak ya, tidak Iya, hanya fungsi, ya. untuk menyadap tadi ya, cuman Betul, ada betul. sampingannya tadi ya Pak ya, Iya, untuk bisa mengganti alat, terus bisa menjadikan tempat peletakan alat-alat yang mendukung dalam pendukung proses penyadapan. penyadapan tadi ya Pak. Iya, iya. Nah Pak, ini kalau harapan ke depannya nih Pak seperti apa? Harapan ke depan kita ya ini bisa diimplementasi skala luas Bu, baik di petani. Khususnya petani, kalau petani kan tiap hari dinyadap ya. Kalau dia bisa menghemat kulitnya, artinya kita harusnya sesuaikan dengan umur ekonomis yang seharusnya, misalnya 25 tahun sampai 30 tahun. Ini tentu sangat menguntungkan bagi para petani. Untuk perusahaan juga tidak perlu khawatir lagi dengan tidak adanya tenaga penyadap yang skill ya kan. Kemampuan tinggi. Dengan ini peso ini sangat membantu mengurangi lah kerusakan-kerusakan yang selama ini, yang kalau bisa hampir 2-3 tahun harus segera dibanting karena masalah kerusakan sadapan ini Bu. Nah ini ke depan mudah-mudahan menyelesaikan masalah itu Bu. Betul sekali. Hanya sahabat inovasi, tentunya inovasinya sangat luar biasa karena perkebunan karet ini kan saat ini merupakan perkebunan yang cukup luas di Sumatera Selatan, juga di Indonesia tentunya Pak, kita salah satu penghasil terbesar nih untuk karet sendiri. Dan sayang sekali kalau misalnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, masa tanamnya itu umur ekonomisnya pendek ya Pak ya, 125 tahun, hanya mungkin 10 atau 15 tahun ya Pak, dimana kan mungkin kalau perusahaan tidak terlalu bagaimana ya Pak, tapi kalau petani rakyat kan tentunya berpengaruh ya Pak ya, dimana replanting kan menunggu lagi masa dia tumbuh dengan umur tertentu baru bisa disadap kembali ya Pak ya. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Satu lagi Bu, saya tambahkan tadi mengenai kualitas sadap yang luka kayu tadi Bu. Kalau dia tanaman karet tidak mengalami luka kayu, produksinya tuh akan stabil Bu. Karena apa? Karena pembuluh lateknya lah istilahnya di dalam kulit itu tidak rusak. Jadi ada masih jalur-jalur, ibaratnya tuh pipa-pipa yang mengalirkan latek itu masih utuh gitu. Tapi kalau dia sudah terpotong oleh luka kayu,
itu terputus. Jadi produksi yang kulit yang di bawahnya ataupun di sampingnya, karena ada samping bawahnya sampingnya itu akan turun karena luka kayu tadi. Nah, itu makanya saya sebutkan dalam judul itu produksinya tetap tinggi sampai nanti dia replanting. Nah, sekarang ini kalau kita lihat karena pada luka kayu pada umur tanaman tua, dibilang tanaman tua itu produksinya sangat jatuh. Nah, ini kalau ini tetap akan stabil sesuai dengan potensi tanaman karetnya seperti itu. Oke, jadi dia memang melindungi pipa-pipa sumber lateks tadi Iya, ya Pak iya, ya. Bu, Jadi kira-kira. tentunya continue-nya itu tetap sama ya Pak ya untuk Sama produksi dari lateksnya Iya, sendiri tentunya. betul. Ini peningkatan ekonomi ya Pak ya. Secara ekonomis Karena kan tiap hari atau tiap dia menyadap kuantitasnya sama ya Pak ya. sama, akan Dan sama. tentunya juga umurnya panjang tadi. Umurnya Tentunya ini panjang, sangat sesuai. diharapkan nih Pak ya, baik Betul. para oleh petani rakyat maupun perusahaannya. Perusahaan, Nah, ya. tentunya sudah tidak sabar lagi nih Pak untuk segera di-launching dari pisau sadap Grace tadi nih, sahabat Iya. inovasi. Kita tunggu nih ya Pak ya. Betul. Baik nih Pak, mungkin ada ucapan terima kasih nih Pak kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Ya, kami sangat berterima kasih tentu dari mungkin Bapak Gubernur yang memberikan sebenarnya merangsang kita untuk ada program-program inovasi ini untuk membuat ide-ide baru gitu. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian Karet yang sangat support dengan inovasi-inovasi ini, Bu. Masih banyak, Bu, inovasi-inovasi yang lain. Termasuk dalam keleluasaan kami sebenarnya bukan hanya masalah dana, keleluasaan kami untuk berdiskusi dengan petani maupun dengan pabrik yang akan memproduksi, karena itu sangat penting karena tadi, Bu, sesuatu inovasi itu bisa sampai akan menjadi suatu bisnis ataupun ini satu adalah inovasinya, ada cara memproduksinya. Benar, ini yang sering masalah, inovasinya sudah ada, tadi produksinya masalah. Kemudian pasarnya, nanti saya kami melihat ya, pasarnya sangat luas karena di Sumatera Selatan aja sudah paling nggak hampir 800.000 hektar, artinya berapa ribu petaninya kan yang di situ yang akan menggunakan ini. Kemudian dampak atau impact-nya kan sangat bagus. Nah, ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, juga para teknisi kami lah yang sangat bisa mengkonversi bahasa testimoni yang mereka inginkan dengan menjadi suatu bentuk prototipe alat itu. Terima kasih, Bu. Oke nih Pak Raditya, ini terima kasih sekali juga nih Pak sudah hadir di sini bersama kami di podcast One Day One Innovation. Tentunya kita tunggu lagi nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih Pak. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, tentunya nih belajar dari Pak Raditya untuk menciptakan suatu inovasi tadi dibutuhkan kepekaan ya Pak ya. Kepekaan terhadap permasalahan apa sih yang ada di sekitar kita saat ini, seperti Pak Raditya memang fokusnya karena fokusnya di dunia perkebunan karet tadi ya Pak. Adanya kepekaan terhadap apa sih permasalahan petani ya Pak. Kemudian cara memvisualisasikan keinginannya menjadi sebuah bentuk yang bisa digunakan secara baik ya Pak. Tentunya juga ada sinergitas antara penelitinya, penggunanya Pak, atau dalam hal ini petaninya, dan juga teknisnya tadi ya Pak, seperti Bapak jelaskan, sehingga bisa menciptakan suatu inovasi yang memiliki dampak yang sangat baik ya Pak ya. Tidak hanya dampak dalam mencari solusi, tetapi juga bisa berdampak secara ekonomi tentunya. Nah, tentunya dalam berinovasi, sahabat, kita tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.